Assalamualaikum Sobat Hijau dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik semua ya. Nah, selamat datang di podcast Ngopi Sore, yaitu ngobrolin pengalaman inspiratif seputar sosial forestry. Nah, sekarang ini ya, di siang hari yang berbahagia ini, kita akan bersama saya Sri Khairi Mulyani mengajak Sobat Hijau semua untuk membahas tema produk-produk unggulan perhutanan sosial. Nah, kali ini ya sudah hadir bersama kita para narasumber yang sangat keren-keren sekali, yaitu yang pertama adalah Ibu Elvi Putrianti. Beliau adalah Ketua Kelompok Wanita Tani Trigona Sigi, berasal dari Kecamatan Lue, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Disapa dulu Ibu, boleh silakan untuk Sobat Hijau. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya, boleh didekatkan ke mic-nya, Bu? Ya. Ya, selanjutnya itu narasumber kita adalah Pak Muzakir. Beliau adalah Ketua Kelompok Gapok Tanhut Tandung Bila, Kecamatan Muara Barat, Palopo, Sulawesi Selatan. Nah, ini spesial sekali nih, narasumber kita hari ini ada Mr. Bernd Unger. Beliau dari Jerman. Beliau adalah seorang Chief Technical Advisor yang menjabat dalam Forest Program 3 yang berada di lokasi Sulawesi. Nah, FP3 sendiri merupakan salah satu proyek hibah luar negeri di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman. Salah satu tujuan program tersebut adalah untuk mensejahterakan kelompok tani. Oke, boleh disapa dulu Pak? Sehat Pak? Sehat, terima kasih Mbak Riri. Manggilnya apa nih Pak? Mister apa Bapak nih? Terserah, mau Mas atau mau apa terserah itu, semua boleh. Oke, nah sehat Pak? Sehat, terima kasih. Nah, ini Pak Muzakir juga boleh disapa dulu Sobat Hijau yang ada, yang pada nonton. Ya baik, selamat sore. Perkenalkan saya Muzakir ya. Oke. Dari mana Pak? Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sehat Pak? Ya sehat. Alhamdulillah. Oke, nah kali ini kita akan membincang-bincang, ngobrol seru tentang produk-produk unggulan perhutanan sosial. Nah, kelompok tani ini udah memproduksi produk-produk unggulan perhutanan sosial seperti kopi, madu, wedang uwuh, dan berbagai macam lainnya yang berasal dari hutan. Dan kesuksesan kelompok tani ini tidak serta-merta hanya dari kelompok tani ini sendiri, tapi ada juga nih di belakang layarnya. Apa itu? Adanya program Forest Program 3 yang disupport oleh Bapak Ben, Mr. Ben. Nah, teman-teman Sobat Hijau semua mungkin belum pada tahu apa itu Forest Program 3. Nah, kita persilakan untuk narsum kita yang pertama, yaitu Mr. Ben, untuk menjelaskan apa itu Forest Program 3. Silakan Pak Ben. Ya, terima kasih. Yang pertama, terima kasih banyak atas undangan. Saya senang sekali bisa hadir hari ini. Dan saya punya ini waktu untuk menjelaskan pekerjaan Forest Program 3. Tadi Mbak Riri tanya itu apa Forest Program 3? Forest Program 3, ya tadi sudah dijelaskan ya, adalah ini salah satu program antar pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia. Kami kerja di wilayah Jaga Biosfer Lorelindo. Jaga Biosfer Lorelindo itu salah satu terhormatan dari UNESCO sudah dari tahun 1977 di wilayah Sulawesi Tengah, dan ini salah satu wilayah khusus yang diangkat oleh UNESCO untuk menghormat itu budaya dan biodiversity dan semua itu sumber daya alam yang ada di wilayah. Nah, kami di situ Forest Program 3 kerja bersama dengan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, yang salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal KSDRI di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dan ada 3 UPT. Salah satu UPT adalah Taman Nasional Lorilindu, Balai Besar Taman Nasional Lorilindu. Yang kedua ada BPDAS HL Palu Poso. Yang ketiga BPSKL Wilayah Sulawesi. Nah, ini yang tentang perhutanan sosial ya, yang itu topiknya hari ini. Sampai situ. Oke, luar biasa sekali ya. Bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mensupport kelompok tani dengan adanya program Forest Program 3 yang berlokasi di Sulawesi ya Pak. Nah, ini Mr. Ben sendiri ini bahasa Indonesia sudah lancar teman-teman semua. Sudah berapa tahun di Indonesia Pak? Saya pertama kali ke Indonesia tahun 2000 dan hampir terus menerus kaki saya ada di tanah tercinta di Indonesia. Oke. Ya. Tapi tidak terus menerus, artinya tidak 21 tahun. Dan mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk semua orang Indonesia. Saya pergi ke sekolah hanya 4 minggu. Wow, oke. So kalau mau belajar bahasa, ya pergi saja ke luar negeri. Oke, hanya tinggal standby di lokasi di luar negeri, mungkin bisa mempelajari bahasa-bahasa yang ada di sana gitu ya Pak ya. Begitu. Nah, ini Pak Ben ini sudah lebih dari 20 tahun mengabdi di Indonesia untuk membantu para kelompok tani mengembangkan usahanya. Nah, ini salah satu nih bukti keberhasilan dari Forest Program 3 itu adalah majunya kelompok wanita tani Trigona Sigi yang diketuai oleh Ibu Elvi, satu-satunya wanita yang paling cantik nih di sini. Kita sapa dulu Ibu Elvi. Ya, halo, selamat siang Sobat Hijau. Boleh didekatkan mic-nya. Oke, nah Ibu Elvi ini mungkin masih nervous mungkin sama kayak saya. Nah, Ibu Elvi ini salah satu kelompok yang terdapat di Forest Program 3 ini sendiri. Nah, ini bisa dijelaskan kepada Sobat Hijau semua bagaimana kelompok Ibu Elvi ini sendiri bisa tergabung dalam proyek Forest Program 3. Ya, Silakan Ibu. Ya, terima kasih waktunya. Di sini saya senang sekali dapat bergabung di sini. Hari ini saya menceritakan bagaimana kelompok perempuan saya bisa bergabung di Forest Program 3. Pada tahun 2020, Fasdes ada turun ke desa menanyakan itu. Ditanyakan kepada saya apa bisa, apa siap. Saya katakan saya siap. Siap. Oke. Dan bagaimana ini seorang wanita bisa menjadi ketua dan ini bisa berhasil mengembangkan produk utamanya yaitu Trigona ya Bu, madu Trigona. Kopi juga. Kopi, ada kopi juga. Dan apalagi Bu? Seraba bubuk, sama ada kerajinan juga lain, ada juga keripik, ada tortilla dan lain-lain. Oke, nah ada berbagai macam produk unggulan nih yang berada di KWT Trigona Sigi dan itu tidak luput dari support dari Forest Program 3. Dan apa saja Ibu yang Ibu rasakan dari dukungan Forest Program 3 ini sendiri? Banyak sekali manfaatnya. Selain kami mendapat bantuan untuk peralatan produk, kami juga banyak pemahaman tentang menjaga sumber daya alam, menjaga lingkungan kami. Jadi pentingnya peran perempuan di sini karena daerah kami itu daerah rawan bencana. Jadi kami kaum perempuan merasa terpanggil untuk menjaga lingkungan hutan kami. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Hijau. Dan selanjutnya ini ada Bapak Muzakir nih, salah satu kelompok perhutanan sosial yang mendapatkan hak kelola, akses kelola dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya PSKL dan bisa mengembangkan produk-produk unggulannya nih. Bisa dijelaskan dan dikenalkan dulu Pak Muzakir bagaimana awal mulanya mendapatkan hak kelola dan seterusnya bisa mengembangkan produk-produk unggulannya. Yap. Silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi pertama-tama kami di sana ya, Sulawesi Selatan, itu memang sangat rentan dengan konflik tenurial. Jadi di mana banyak kawasan hutan lindung itu diklaim sebagai tanah ulayat dan seterusnya.
Kemudian muncullah program perhutanan sosial ini di tahun 2017 yang akhirnya oleh masyarakat berkeinginan untuk mendapatkan akses legal. Tepatnya pada tanggal 8 Mei 2017, akhirnya kementerian memberikan izin pengelolaan hutan kemasyarakatan itu seluas 1.617 hektar. Selanjutnya setelah mendapatkan izin, akhirnya berangsur-angsur ya dengan pembinaan oleh BPSKL dengan lembaga-lembaga lainnya, akhirnya bertumbuhlah kesadaran masyarakat bagaimana mengelola hutan secara lestari. Kemudian kelompok perhutanan sosial ini akhirnya terinisiasi berdasarkan regulasinya juga membentuk namanya KUPS ya, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Dari kelompok usaha perhutanan sosial inilah yang melahirkan produk-produk pangan seperti ini. Jadi ada madu yang kita sudah kemas dan sudah bersaing di konvensional. Ya ada madu, ada kopi, ada teh bawang dayak, dan yang paling khusus saat ini kita punya produk jasa lingkungan yang tidak ada di pasaran. Ya yang adanya ada di perhutanan sosial. Ya sementara cukup. Mungkin. Luar biasa sekali ya program perhutanan sosial itu yang tadinya masyarakat tidak tahu apa-apa dalam memanfaatkan kawasan hutan. Setelah mendapatkan hak kelola, maka masyarakat itu bisa mengembangkan apa ini yang bisa dikembangkan, yaitu bisa untuk menghasilkan produk unggulan seperti madu, kopi, yang terakhir ini baru mau mengembangkan jasa lingkungan ya Pak ya? Jasa lingkungan, oke, keren sekali. Dan saya ingin bertanya lagi kembali ke Pak Ben, Mr. Ben, oke Mr. Ben. Nah, dari Forest Program 3 ini, apa sih yang membuat Mr. Ben tertarik dengan kelompok Ibu Elvi, seorang wanita yang tangguh nih, dari isu kesetaraan gender ini kan kita belum banyak nih wanita-wanita tani yang belum bisa mengembangkan usahanya. Nah sekarang ini dari Project Forest Program 3 ini Pak Ben bisa tertarik ini dengan membantu, mensupport kelompok Ibu Elvi. Silakan Pak Ben. Ya, terima kasih. Yang pertama, Forest Program 3 tidak khusus memang mendukung itu kelompok ibu-ibu ya. Ini kami punya beberapa kelompok lain juga. Tetapi kalau kita ini juga mengingatkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo minggu lalu di Glasgow, beliau itu menjelaskan bahwa ini salah satu strategi sekarang ini pemerintah Indonesia untuk mencapai ini kebutuhan tentang perubahan iklim yang ada di dunia ini sekarang. Itu adalah perhutanan sosial dan ini perlu dengan pola sustainable forest management. Dan beliau itu menjelaskan untuk Indonesia itu dikombinasi dengan ekonomi hijau atau green economy. Dan kalau kita lihat yang satu potensi yang masih ada dan potensi besar yang belum dimanfaatkan dengan optimal itu adalah ini potensi ibu-ibu atau perempuannya. Nah itu karena itu kita di Forest Program 3 punya ini fokus khusus juga ya tentang ini perempuan, tetapi tidak, ini bukan artinya ini laki-laki tidak ya. Tapi contohnya di pengurus perhutanan sosial yang didampingi oleh Forest Program 3 ada aturan harus minimum 30% perempuan. Harus. So ini di awal itu karena belum biasa dan di desa biasa yang jadi pengurus itu biasa bapak-bapak. Ya di awal itu mereka langsung semangat itu langsung memilih pengurus ya sudah ada 3 orang tapi belum ada perempuan. Ya kami bilang ya ini tidak bisa, ini kami punya aturan ya, masyarakat belum tahu, belum mengerti. Kami bilang ya sekarang tolong ganti 1 orang, karena dari 3 orang, 1 orang perempuan itu jadi 30% atau menambah 2 orang. Itu bisa juga, terserah. Ada beberapa kelompok mereka menambah 2 orang lagi. Sekarang pengurus tidak lagi 3 orang tapi 5 orang, tapi ada 2 perempuan. Nah tentang ini memang Ibu Elvi ya salah satu women champion yang ada di wilayah ya yang Forest Program 3 dan ya Ibu Elvi sendiri ya proaktif juga untuk
memang tadi Ibu Evi menjelaskan itu ditanya oleh fasilitator desa, tapi kalau ada yang hanya menjawab ya saya siap, ini mungkin belum cukup juga ya. Ibu Evi juga ini langsung itu berkumpul ibu-ibu dan fasilitasi ini rapat di tingkat desa. Nah itu kalau kita melihat dengan pola FPIC yang sekarang sudah standar juga, ya ini salah satu yang kita bisa melihat ini motivasi tinggi ya, itu yang kami dengan senang hati support itu. Karena adanya motivasi itu yang dari kelompok sendiri ya Pak ya? Betul, betul sekali. Oke, luar biasa sekali ya. Mengingat ini kebetulan sekali ya bertepatan dengan Hari Pahlawan. Ini contoh Ibu Elvi dan Pak Muzakir sendiri ini adalah bukti nyata bagaimana membuktikan semangat juang ini dari tapak hingga memperkenalkan keluar dengan produk-produk unggulannya. Nah, kita balik lagi ke Ibu Elvi nih, wanita tangguh satu ini ya. Apa saja produk-produk unggulan yang sudah Ibu kembangkan khususnya di kelompok wanita tani ini sendiri? Ya, yang pertama kopi, kami juga punya keripik, minuman instan jahe merah yang di Sulawesi Tengah disebut dengan seraba, kemudian bawang goreng asli Sigi, bawang batu ya, kalau di Kabupaten Sigi disebutkan, dengan ada juga kerajinan, ada juga apa kemarin keripik kembang goyang ya, masih banyak lagi ya. Kembang goyang, keripik kembang goyang yang Ya. ada suka ada di lebaran itu kue lebaran. Mungkin juga. Oke, menarik sekali ya. Nah, ini Mr. Ben, nih senyum-senyum ini ada yang mau disampaikan mungkin Pak Mister? Pak Mister nih jadinya saya manggil ya. Pak Mister ya. Tambahan sedikit saja ya. Kalau ini kita lihat ini oleh-oleh khas Palu. Ya, yang paling maju adalah bawang goreng. So di Palu, kalau kita berangkat dari Palu, kita bisa melihat ini orang-orang Jakarta atau dari daerah lain itu biasa membawa satu bungkus, satu ini tas, khususnya itu bawang goreng. Betul. Nah, ini potensi, artinya banyak orang yang datang ke Palu sudah cari. Nah, ini itu dimanfaatkan juga ya oleh Ibu Evi. Ini inisiasi itu sekarang ya ini produk yang sudah terkenal itu Ibu Evi punya bawang goreng itu juga. Betul. Ya. Nah, ini contohnya bawang goreng ya. Saya pribadi juga kalau misalkan datang ke Palu, oleh-oleh yang saya bawa itu adalah bawang goreng. Nah, luar biasa sekali, bawang goreng itu paling enak pokoknya yang di Palu ya Pak ya. Tolong lain waktu, tolong beli yang lain juga. Betul. Jangan lupa produk-produk unggulan lainnya ya, Sobat Hijau. Nah, sekarang ke Pak Muzakir nih. Pak Muzakir ini terkenal dengan berbagai kerajinan awetan kupu-kupunya nih. Saya tuh tertarik ini awetan kupu-kupu itu kan souvenir ya Pak ya. Yap. Kenapa harus awetan kupu-kupu? Apakah di sana banyak kupu-kupu yang indah gitu Pak? Ya. Silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya awetan kupu-kupu ini hanya berlatar belakang banyaknya kupu-kupu endemik Sulawesi di sana yang kami khawatir itu kan populasinya akan punah. Kemudian mulailah kita edukasi masyarakat untuk buat penangkaran. Jadi ada spesifik kupu-kupu yang memang tidak dilindungi, itulah yang kita coba tangkarkan. Dari penangkaran inilah kita mulai mencoba membuat kerajinan, ya souvenir dari kupu-kupu. Selain itu juga kita sudah banyak juga mengekspor ya, jadi kupu-kupu ke Eropa ini dalam bentuk bangkai. Ya, Bangkai? Jadi bangkai. Ya. Bangkai. Bangkai kupu-kupu yang sudah diawetkan itu di. Oh iya. Ya, banyak pesanan dari Finlandia dan beberapa negara lainnya. Wow, Ya. luar biasa sekali. Nah, mengingat ini udah sampai keluar penjualannya sudah sampai ke luar negeri, betul Pak? Ya. Nah, ini mungkin ada yang mendorong pasarnya ini. Apakah dari kelompok sendiri atau dari pihak lain ada yang membantu mungkin? Jadi yang mendorong sebenarnya karena kebutuhan ekonomi ya. Pertama. Ya. Ya, kita pahami bahwa masyarakat di pegunungan itu rata-rata di bawah strata ya. Strata kehidupannya sangat di bawah garis. Nah, karena kebutuhan inilah akhirnya mulai anak-anak milenial juga membangun link jejaring lewat media sosial. Ya, terhubunglah semua. Jadi relasi-relasi ini terhubung. Jadi awal perkenalan ke Eropa pun itu lewat jejaring media sosial.
ya lewat Instagram, lewat Facebook dan seterusnya. Betul. Kemudian kami juga banyak kerjasama dengan para volunteer ya dari berbagai negara, kita tampung untuk bersama-sama membangun ekowisata di sana. Ya jasa lingkungannya tadi. Ya jasa lingkungan ini banyak kontribusi dari teman-teman yang pemerhati lingkungan dari berbagai negara. Link-link inilah yang akhirnya membuka jejaring pemasaran ke berbagai negara. Wow, Yap. luar biasa sekali ya. Dengan kreativitas yang bisa dibilang itu kayak kupu-kupu. Kita mau apa ya kupu-kupu ini? Nah, dengan kreativitas kelompok bisa membuat sebuah souvenir yang bisa dijual sampai ke luar negeri. Dan dengan media sosial kita bisa memperkenalkan produk unggulan yang tadinya hanya di lokal, kita bisa menyampaikan itu sampai keluar. Begitu, Betul, Pak? iya, betul. Luar biasa sekali. Nah, tadi saya berpikir apakah rencana untuk adanya ekowisata itu akan menjual souvenir-souvenir awetan kupu-kupunya juga, Pak, di sana. Sekarang Mungkin bisa. ya, sekarang sudah berjalan. Jadi Oh, para pengunjung iya, itu iya. kita berikan souvenir gantungan kunci ya yang sudah yang dirisin itu ya. Ya, terus ada souvenir lainnya. Ya selain itu kan bukan cuma itu. Jadi para pengunjung ekowisata itu sudah bisa juga membawa produk-produk lainnya karena kita juga punya HKM Mart ya. HKM Jadi Mart. ya hutan kemasyarakatan Mart. Wow, Jadi di sanalah luar biasa dikumpulkan produk-produk yang dihasilkan oleh para KUPS yang ada. Nah. Di KPS-nya kami ada 9 KUPS dan sekarang semua sudah menghasilkan produk-produk yang bisa dijajakan kepada pengunjung dan dipasarkan secara meluas. Yap. Baik, luar biasa sekali ya Pak Muzakir. Yap. Nah, dari kami yaitu kalau misalkan produk sudah berkembang sampai keluar, berarti kategori kelas KUPS-nya adalah platinum ya Pak ya? Dari 9 KUPS-nya kami itu baru satu platinum. Satu platinum. Itu untuk produk apa Pak? Bamba Butterfly yang awetan kupu-kupu tadi. Awetan kupu-kupu. Jadi oke. 8 KUPS lainnya baru kelasnya gold. Ya. Oke, baru nah gold. ada rencanakah untuk seperti produk lainnya seperti kopi dan madu itu dipasarkan juga sampai ke luar negeri Pak? Harus. Ya, Harus. dan itu Oke, menjadi semangat, target. semangat. Ya. Semangat. Oke, harus. Nah, ini Pak Muzakir ini contoh yang luar biasa sekali ya. Bisa membawa kelompok usaha perhutanan sosialnya berkembang sampai ke luar negeri. Nah, kembali lagi nih sama Ibu Elvi yang Ya. tercinta, kayak yang cantik ya. Bagaimana bisa memasarkan produk-produk unggulannya sampai sampai ke luar negeri juga? Silakan, Bu. Untuk sampai saat ini belum, tetapi kami berharap kami bisa seperti Pak Muzakir. Wah, iya. Ya. Amin, amin. Amin ya. Kami ingin juga produk-produk kami saya bisa mendapat platinum ke depannya. Kami berupaya. Amin. Berupaya untuk bisa mengikuti jejak Pak Muzakir. Ya. Nah, tentu saja tidak lupa dari dukungan dari Forest Program 3 Iya, nih, Pak. pasti. Pak Mister ya, Pak Mister nih saya panggil nih. Nah, bagaimana Pak setelah mendengar dari pengalaman Pak Muzakir, nah apakah tergerak ini untuk mendorong kembali kelompok usaha perhutanan sosial ini Pak sampai ke luar negeri gitu Pak? Silakan Pak Ben. Iya, itu yang dicerita tadi oleh Pak Muzakir itu jadi inspirasi ya untuk saya, dan saya berharap untuk semua yang sekarang mendengar podcast ini yang hijau. ada hubungan dengan perhutanan sosial di seluruh Indonesia. Karena memang kita kadang-kadang saya dengar kita hanya kelompok kecil, kita hanya orang petani, kita ini tidak punya akses pendidikan, mungkin masih rendah, tapi menurut saya jangan pikir begitu. Betul. Ini kalau saya orang kota, orang luar negeri harus hidup di desa mungkin 2 hari langsung punya kesulitan. Betul. Ya itu yang memang artinya ini kami dari luar itu bisa belajar banyak dari orang desa, itu yang pertama. Yang kedua, ada potensi di masing-masing wilayah, ada potensi, dan tadi dengan ini kupu ini salah satu yang mungkin beberapa tahun yang dulu itu belum dipikirkan ya. Ini bisa jadi produk yang bisa dijual sampai di luar negeri, karena ya itu sesuatu yang kita melihat setiap hari ya, di depan muka atau di depan hidung kita melihat ada kupu ya itu biasa begitu ya. Betul, Nah, betul. tetapi yang biasa untuk kita itu sering itu jadi sesuatu yang luar biasa untuk orang lain.
Contohnya ya ini saya selalu ini angkat topik ini coklat. Ya di seluruh dunia orang makan coklat, tapi banyak orang belum pernah melihat pohon coklat. Tuh. Ya karena contohnya di negara saya di Jerman tidak ada pohon coklat. So kalau kita sekarang punya orang dari luar negeri yang mengunjungi wilayah kita harus mengerti apa sebetulnya istimewa untuk mereka karena mereka mungkin belum pernah melihat, belum pernah pegang, belum pernah coba, ya. Dan ini yang kupu-kupu yang ada di Indonesia tidak ada di Eropa lagi ya, tidak ada. Memang ini jenisnya berbeda dan orang yang itu punya hobi di situ, yang suka itu, ya itu salah satu ini souvenir yang luar biasa. Luar biasa ya Pak. Ya. Dengan produk lokal kita bisa mengembangkan sampai keluar. Jadi orang-orang turis misalkan melihat souvenir seperti awetan kupu-kupu ini bakal sesuatu yang langka gitu ya Pak ya, yang tidak bisa mereka temukan di tempatnya. Nah, ini luar biasa sekali nih keberhasilan Pak Muzakir dan semangat Ibu Elvi untuk bisa mengembangkan produk-produk unggulannya nih. Dan mengingat ini kita masih di tengah masa-masa pandemi ya Pak. Nah, dari produk Pak Muzakir sendiri itu ada madu dan Bu Elvi juga ada madu. Nah, ini adalah salah satu produk unggulan untuk bisa membantu suplemen menjaga imunitas tubuh di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya. Nah, ini ada nggak sebuah program atau peningkatan penjualan di masa-masa pandemi ini terkait produk-produk tersebut, Pak? Silakan, Pak. Iya, jadi pasca pandemi ya, memulai pandemi 2 tahun yang lalu, ya memang yang ekowisata ambruk total ya karena aturan harus ditutup. Jadi salah satu KUPS yang agrowisata itu kan langsung memang hancur ya. Kemudian Bamba Butterfly itu yang awetan kupu-kupu juga ndak bisa ngirim lagi. Ya semua pengiriman juga dibatasi. Tetapi salah satu KUPS yang madu ya, madu Trigona dan Dorsata ini justru omsetnya melejit 2 kali lipat dari sebelumnya. Betul. Ya karena kebutuhan madu di saat pandemi. Yang tadinya kita cuma bisa menjual di sebelum pandemi, kita menjualnya hanya sampai di 300-400 liter. Pandemi awal Maret ya, Maret di pandemi 2 tahun yang lalu itu kita bisa tembus sampai berapa ya, 100 sampai 200 1 ton malah lebih ya awal-awal. Bahkan kami kewalahan untuk melayani permintaan pasar saat itu sampai sekarang. Iya, mohon Ya, maaf sampai Pak, sekarang. itu meningkat berapa persen Pak dari biasanya? 200% malah. 200%. 200% kalau madu di saat pandemi. Oke. Dan itu permintaannya banyak di mana Pak? Di luar apa di lokasi? Lebih banyak ke Jakarta malah ya, ke Jakarta, ke ya. Batam, ada yang ke Palembang dan daerah-daerah sekitar wilayah kami, kabupaten lain. Apakah ada disalurkan untuk bantuan nakes gitu atau untuk penyintas COVID? Apakah di lokasi di sana apakah juga banyak permintaan Pak? Ya ada ya, kami pada saat pandemi itu berkontribusi dengan menyiapkan madu ya ukuran 100 mili yang dibagikan kepada beberapa instansi kayak ke rumah sakit, termasuk juga kami juga membagikan STMG ya, dan STMG Saraba STMG itu susu telur. Jadi ada produk kami STMG namanya yang bahan dasarnya adalah jahe merah. Ya, itu juga ikut dibagikan pada saat pandemi. Wow. Pada saat itu kerjasama dengan BPS KL Sulawesi dengan beberapa instansi lainnya. Oke, luar biasa sekali ya di balik produk-produk unggulan kelompok tani bisa juga menjadi sebuah kebaikan untuk orang-orang sekitar ya Pak ya, bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harga yang terjangkau, dapat memberikan kualitas yang tinggi, tidak berbeda jauh dengan produk-produk yang lainnya. Oke, nah sekarang ini ke Bu Elvi lagi nih. Bagaimana perkembangan produk-produk selama masa-masa pandemi ini, Bu? Ya, sama ya dengan Pak Muzakir. Ada produk kami di masa pandemi itu malah dia meningkat. Seperti kopi jahe merah, ini Saraba bubuk ini malah meningkat. Meningkat, iya. Jadi kami juga sempat kewalahan karena pada waktu itu di Palu itu di masa pandemi harga jahe merah itu melambung. Untunglah kami di anggota kelompok
program COVID kemarin kami menanam ini rempah-rempah, jadi sudah bisa kami panen. Ya, kami bisa panen sudah, kami menanam kemarin kunyit, jahe merah dan lain-lainnya. Jadi kami tidak terlalu susah untuk mencari bahan baku karena di setiap anggota kelompok kami menanam jahe merah. Tuh. Luar biasa, ada madu, ada Ya, jahe, ya. ada kopi ya Bu Ya, ya. jadi Yang- kami mix kopi sama jahe merah. Jadinya kopi jahe merah. Wow, luar biasa sekali, sangat kreatif sekali ya Sobat Hijau. Dari kopi dan jahe merah bisa digabungkan menjadi kopi rasa jahe merah. Begitu, Ya. Bu? Oke, luar biasa sekali. Nah, ini Mr. Ben nih, Pak Ben. Bisa menambahkan, ada yang bisa ditambahkan? Bisa, karena waktu pandemi mulai, itu mulai Maret 2020 ya di Indonesia. Waktu mulai ya kita melihat ini sekarang ada hambatan untuk seluruh masyarakat, dan kami pikir bagaimana kami bisa membantu masyarakat, karena masyarakat ini sekarang punya kesulitan akses ke pasar, dan ini banyak yang isolasi diri dan lain-lain, takut ini yang untuk kontaknya. Nah, di awal yang kami diskusi ya seperti bantuan yang mungkin itu yang pertama yang kita yang kita pikirkan itu seperti masker atau apa. Tetapi waktu kami pikir terusnya, ini sebetulnya kami program kehutanan, dan ini tidak ada hubungan dengan masker atau dengan hand sanitizer atau apa, ini tidak cocok sebetulnya. Nah, karena itu kami diskusi bersama donor, bersama dengan KfW di Jerman, dan kami dapat izin, karena mereka suka ide dari kami mengusul dapat izin khusus untuk memanfaatkan dana yang kami punya dari Jerman untuk beli atau mendukung itu kegiatan masyarakat tentang khususnya jahe merah, ada tanaman kelor dan lain-lain. Artinya hal-hal yang ini untuk masyarakat bisa jadi obat tradisional, dan ini ada harga pasar yang cukup tinggi juga karena jahe memang otomatis membantu ini dalam ya pandemi ya untuk kesehatan ya itu sebelum orangnya jadi sakit bentuknya ya. Betul. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Mr. Ben, nah jadi dengan produk-produk ini tergeraklah bantuan dari Jerman, pemerintah Jerman untuk membantu, mensupport, mengembangkan produk-produk unggulan nih dari kelompok tani ini, memberikan dana hibah untuk mendukung kelompok tani ini sendiri untuk berkembang sesuai dengan permintaan yang meningkat hampir 200% seperti yang disampaikan oleh Pak Muzakir di masa pandemi 2 tahun belakangan ini. Nah, kita mengingat kembali produk-produk ini kan tentu saja tidak lepas dari kelompok yang solid, adanya kelola kelembagaannya dan kelola pemanfaatan hutannya. Nah, produk yang sudah jadi ini tidak lupa kita untuk mengingat adanya pemanfaatan hutan. Nah, bagaimana dari segi hulunya, dari segi hulunya sebelum produk ini bisa memberikan manfaat sampai keluar, begitu Pak. Coba jelaskan Pak. Silakan Pak Muzakir. Ya, jadi begini ya, kalau misalnya salah satu usaha adalah madu, lebah itu tidak bisa tinggal kalau tidak di dalam hutan. Jadi ketika rusak hutan, ya hutannya sudah rusak, maka lebahnya pasti hilang. Lebahnya hilang berarti bagaimana bisa mau panen madu? Nah, jadi ukuran hutan itu terjaga atau tidak, produksi madunya banyak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika misalnya hutan tidak terjaga, maka kupu-kupu pasti tidak ada. Ya, tidak ada. Dia pasti cari tempat yang cocok dengan habitatnya. Nah, di wilayah kami di hutan kemasyarakatan ini, ya seperti kupu-kupu dan lebah itu masih sangat banyak. Itu yang menandakan bahwa kelola kawasan itu masih sangat bagus. Yang kedua, kelola kelembagaan. Nah, kelola kelembagaan itu tidak akan mungkin menghasilkan produk seperti ini dengan bagus dan bisa melakukan pemasaran meluas kalau tidak ada kelembagaan yang menanganinya. Betul. Ya, secara otomatis kelembagaan dari ada. internalnya sendiri Betul. ya Pak, harus diperkuat. Ya, betul. Jadi kelola kelembagaan, kelola kawasannya tadi bagus yang bisa menghasilkan produk. Kelola kelembagaan juga itu terorganisir dengan baik untuk menghasilkan produk pangan ini. Dari produk pangan inilah wujud dari
kelola usaha itu sendiri ya. Betul. Sehingga jadi moto dan sasaran perhutanan sosial itu hutan lestari masyarakat sejahtera sebenarnya saat ini sudah mulai pelan-pelan terwujud ya. Betul. Nah, dari apakah setelah memanfaatkan hasil-hasil hutan ini menghasilkan produk-produk unggulan, apakah terjadi ini Pak, perubahan perilaku dari kelompok itu sendiri yang tadinya tidak ada mata pencaharian tetap sekarang bisa bekerja untuk menghasilkan produk-produk untuk dijual dan dipasarkan, begitu Pak? Ya. Silakan Pak. Jadi sebenarnya bukan hanya pada persoalan KUPS. Jadi perubahan pola masyarakat itu berlatar belakangnya sebenarnya dari KPS dulu. Jadi setelah mendapatkan izin dari Kementerian ya Perhutanan Sosial ini, pola pikir masyarakat secara pelan-pelan berubah. Yang tadinya melakukan pembukaan lahan ya perladangan tradisional, menanam jagung, menanam padi gogo, yang karena setelah ada pembinaan seperti dilakukan oleh Mr. Ben juga ada pendampingan ke masyarakat, pola pikirnya berubah. Yang tadinya illegal logging sudah tidak illegal logging lagi. Yang tadinya pembukaan lahannya secara terbuka, sekarang justru dia menanam pohon. Ya karena dia sadar bahwa saya tidak akan pernah bisa menghasilkan usaha kalau hutannya ini habis. Jadi pola pikir itu sudah berangsur-angsur berubah. Sekarang pun di wilayah Kota Palopo perhutanan sosial ini sudah juga merekrut beberapa tenaga kerja. Apalagi dengan kondisi normal sekarang, jasa lingkungan juga sudah mulai terbuka ya. Jadi sudah ada ya pekerjaan baru lagi buat mereka. Ya pengangguran sekarang sudah mulai kita juga membantu menguranginya. Oke. Luar biasa sekali ya Sobat Hijau. Program perhutanan sosial ini benar-benar mampu membawa masyarakat untuk bisa mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi para kelompok tani yang tadinya berpikir itu sangat tidak mendapatkan pekerjaan, yang tadinya belum mendapatkan pekerjaan menjadi bisa mendapatkan pekerjaan, mata pencaharian untuk bisa mengembangkan usaha dari kelompok tani itu sendiri. Nah, kembali lagi ke Bu Elvi ini. Nah, Bu Elvi sendiri kan terdiri dari anggotanya wanita semua ya Ibu? Iya, wanita. Nah, apa saja kendala atau tantangan-tantangan yang dihadapi nih? Dan kan ini semuanya ibu-ibu ya. Iya. Mungkin sambil bekerja itu ada banyak obrolan dan tantangan-tantangan yang dihadapi nih dalam mengembangkan produk-produknya Ibu, usahanya gitu ya. Oh, iya. Kalau tantangannya saya tidak terlalu bagaimana ya, karena kami wanita desa, kami sudah dari kecil sudah terbiasa bertani. Jadi kalau tantangannya untuk saya tidak terlalu ada karena kami memang sudah biasa bertani. Jadi mengelola hutan kami itu kami sudah menyadari dari nenek moyang kami bahwa kami memang tinggal di daerah pegunungan, jadi tentunya sumber mata pencaharian kami ada di hutan dan sumber daya alam yang ada. Jadi kami menyadari bahwa perlu kami menjaga hutan dan lingkungan kami untuk terus tersedianya sumber daya alam. Itu aja. Betul. Jadi seperti ketersediaan lahan itu apakah membutuhkan seorang laki-laki yang untuk membantu nih untuk pemanfaatan hutannya gitu mungkin Bu? Ya, kami di sana laki-laki dan perempuan sama saja. Jadi karena sebagian besar kami petani, jadi kami perempuan bisa juga berkebun, berladang bisa juga. Tapi untuk di kelompok tani kami sekarang sudah melarang membakar hutan, sudah melarang menebang pohon, apalagi yang ada di daerah aliran sungai. Kami sudah melarangnya itu, dan kami juga di kelompok perempuan Trigona kami sudah membuat pupuk yang ramah lingkungan, yang kami mengurangi pemakaian pupuk kimia. Jadi yang semua bahan bakunya ada di sekitar kami. Wow, luar biasa sekali ya, benar-benar wanita tangguh ini Bu Elvi ini ya teman-teman Sobat Hijau. Nah, kita kembali ke Mr. Ben. Oke, Mr. Ben nih. Saya mendengar ada istilah saving book. Nah, apakah saving book itu sendiri
salah satu program untuk membantu kelompok-kelompok tani ini nih Pak. Silakan Pak. Saving Book adalah salah satu pola inovatif yang di Indonesia itu diintroduksi oleh Forest Program 3 di Indonesia. Saving Book itu atau buku tabungan itu kalau bahasa Indonesia. Ini salah satu pola yang sudah dimanfaatkan oleh beberapa proyek di banyak negara lain. Itu artinya itu bukan sesuatu yang pertama kali itu diimplementasi di seluruh dunia yang sekarang di Sulawesi Tengah, tetapi untuk Indonesia itu inovasi baru. Saving Book adalah motivasi untuk masyarakat setelah masyarakat menanam sampai mereka ini ada waktu ya antar tanam dan bisa panen. Itu biasa ada beberapa tahun, kadang-kadang itu lama ya, sampai bisa panen produknya. Dan Saving Book itu seperti jembatan. Artinya itu masyarakat ini dapat bantuan dari proyek yang membantu menjembatankan itu waktu sampai masyarakat bisa panen. Nah, yang sekarang itu yang berbeda dengan pola biasa adalah dana ditransfer ke rekening kelompok di awal kegiatan dan masyarakat melihat ini langsung ada dana. Itu seperti motivasi untuk masyarakat karena masyarakat melihat ini salah satu proyek yang tidak hanya memberi janji tetapi juga mencapaikan janjinya. Artinya itu kelompok lihat ini contohnya, ya berapa uang tidak penting, itu uang sudah ada di rekening dan setelah ini kami nanti sepakat bersama masyarakat apa yang masyarakat harus mencapaikan. Contohnya membuat pupuk organik atau mereka harus membuat bibit atau mereka menanam atau mereka ya macam-macam ya. Kalau mereka itu masyarakat sudah mencapaikan kesepakatan, masyarakat boleh ambil. Ya, dan kami isi terus menerus karena itu dana lewat DIPA, artinya setiap tahun itu diisi ulang ini yang Saving Book. Nah ini Saving Book itu salah satu motivasi untuk masyarakat dan itu jembatan sampai masyarakat bisa panen. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi tidak membuat kelompok masyarakat itu pesimis duluan. Nah, jadi dengan adanya program ini dari Project Forest Program 3, jadi membuat kelompok tani ini bisa percaya diri ke depannya, harus mengembangkan apa, harus memproduksi apa, dan tidak terkendala dana, begitu Pak? Percaya diri tapi juga percaya proyek. Wow. Memang kita harus mengerti ya masyarakat ini bukan pertama kali ada proyek yang datang itu bilang kami akan membawa bantuan, nah itu banyak janji, banyak informasi ya. Tetapi belum tentu masyarakat belum pernah mengalami ada sesuatu yang sudah pernah dijanji tapi tidak jadi ya itu pasti sudah pernah ada dan itu kita harus tahu masyarakat ini memang banyak ini proyek yang masuk di tingkat desa dan dengan ini pola Saving Book ya kami langsung ini sangat transparan semua ya, itu berapa uang ada, ini semua itu bisa dihitung dari awal dan karena uang langsung ditransfer ke rekening kelompok, masyarakat melihat ya itu betul uang ada, ini tidak hanya omong saja tapi akhirnya ada alasan kenapa sekarang ini uang tidak bisa ditransfer atau apa, tidak. Kami dari awal itu ada komitmen dan ini karena ditransfer di awal itu masyarakat melihat, tapi jelas masyarakat tidak bisa langsung ambil, tapi ada kesepakatan seperti tadi saya sudah menjelaskan kalau itu dievaluasi dan itu betul ada bukti masyarakat sudah mencapaikan ini tugasnya, masyarakat bisa ambil dengan senang hati. Betul, luar biasa sekali dengan adanya Saving Book ini dapat membantu kelompok tani tidak hanya berpikir bagaimana nih nantinya kita akan mengembangkan usaha kita tanpa adanya modal awal, tapi dengan adanya Saving Book didukung oleh program Forest Program 3 ini maksud kami membuat kelompok masyarakat itu merasa lebih yakin bahwa kedepannya akan bisa menghasilkan sebuah produk-produk unggulan seperti tadi madu, kopi, awetan kupu-kupu dan macam-macam lainnya. Nah, dari Forest Program 3 ini sendiri Pak, adakah
project untuk menjembatani dengan pasar. Nah, kelompok tani sendiri kan mungkin akan mengembangkan usahanya itu di lokal saja. Mungkin mereka belum tahu bagaimana cara mengembangkan usahanya keluar. Nah, apakah dari Project Forestry Forum program 3 ini mereka bisa dibantu untuk dipromosikan, memperkenalkan ke pasar luar? Mungkin Pak, silakan Pak Ben. Ya, itu tentu saja ya, kami tidak berhenti di tingkat desa, tapi kami membantu juga masyarakat ini untuk untuk akses sampai di pasar. Dan pasar pertama itu di Kota Palu, itu yang pertama. Tetapi target adalah nanti pasar di seluruh Indonesia, dan kalau bisa ya itu jelas ya, ini Pak Muzakir sudah memberi contoh, ini bisa sampai luar negeri, memang itu bagus. Amin. Ya. Tetapi menurut saya memang kita harus punya target atau visi yang besar, itu bagus. Tapi kalau kita melihat potensi pasar Indonesia itu luar biasa, dan kalau kita bisa mencapaikan ini pasar Indonesia, menurut saya itu sudah bagus sekali. Karena kalau ke luar negeri nanti ada beberapa hal yang perlu dipikirkan lagi tentang ini, mungkin harus ini custom dan lain-lain, itu yang mungkin ada fee dan lain-lain itu lagi. Ini pasti ini Pak Muzakir bisa cerita, itu mungkin tidak mudah juga ini mengirim kupu-kupu sampai luar negeri. Tapi kami ya sekarang ada ini pandemi COVID ya, itu hambatan ya. Kemarin kami tidak boleh lagi melakukan, tetapi semoga sebentar lagi itu kami sudah dapat izin lagi dari Wali Kota Palu. Setiap hari Minggu ada car free juga di Kota Palu, dan di situ kami membuat pasar. Ya, kami jual kopi dari kelompok, kami jual keripik, tortilla, kami punya pupuk dari kelompok, dan kami promosi itu beberapa produk-produk lain, kecap rempah ada, VCO ada, kita punya ekowisata itu. Ini banyak orang di Palu belum tahu itu tempatnya ya, dan kami di situ cerita ini. Pergi mungkin ke desa ke Bada contohnya, di situ ada ini salah satu wilayah di wilayah Poso, di situ ada potensi pariwisata contohnya, banyak orang belum pernah ke situ ya, dan ini banyak potensi. Itu saya hanya bisa juga mengundang orang Jakarta yang mungkin dengar sekarang, daripada lain waktu pikir ya cuti kemana, ke Bali ya pergi ke Palu saja, banyak mungkin potensi. Mungkin mengajak Sobat Hijau nih ya sekarang Pak Mister. Iya, banyak potensi di sana, dan kalau ini sekarang trend ya, itu membuat ini liburan yang alami dan lain-lainnya di situ, semua itu ada sebetulnya di situ ya. Banyak potensi tentang air terjun ya, dan ada kolam ikan dan lain-lain, itu banyak tempatnya sebetulnya sangat indah, dan hutan di Sulawesi Tengah itu umumnya masih kualitas masih bagus ya. Artinya kalau masih mau mengalami itu alami yang sehat ya, silakan itu datang ke Sulawesi Tengah. Luar biasa sekali ya, berbagai macam keindahan yang ada di Sulawesi Tengah begitu Pak, yang mungkin Mr. Ben bisa mengajak sobat-sobat hijau, kaum milenial ini, target pasarnya ini bisa membantu menggerakkan perekonomian kelompok tani yang ada di wilayah Sulawesi Tengah begitu Pak. Nah, kembali lagi ke Pak Muzakir nih, yang sudah luar biasa sekali mengembangkan produknya, dan tadi sudah ditanyakan ke Bu Elvi bagaimana tantangannya, dan apakah Pak Muzakir juga mengalami kendala-kendala, dan apa saja tantangan-tantangannya yang selama perjalanannya ini sampai ke tingkat platinum, kelas KUPS yang platinum ini. Luar biasa sekali nih Pak Muzakir, silakan Pak. Ya, oke, jadi tantangan ya. Jadi tantangan terberat itu adalah mengubah petani menjadi entrepreneur, dan ini hal yang sangat sulit karena ya saya petani, tetapi karena tuntutan usaha itu harus ada, maka saya mau tidak mau harus belajar menjadi entrepreneur. Saya harus membuat UMKM ya. Jadi KUPS ini kan dia UMKM ya, dia usaha seperti itu. Jadi tantangan sebenarnya adalah minimnya pemahaman tentang manajemen kelola keuangan,
manajemen kelola tenaga kerja. Ya, yang paling kendala ke situ. Kalau persoalan kendala yang lainnya, ya termasuk juga kendala adalah minimnya perhatian masyarakat umum terhadap produk-produk perhutanan sosial. Kenapa? Betul. Karena masih belum dikenal. Ya, lebih ke produk, contoh lah, ambil contoh madu. Ya, lebih memilih madu konvensional kan yang dipajang di mana-mana itu. Nah, sementara sebenarnya persoalan kualitas dan kemurnian madunya jauh lebih murni madu yang dihasilkan dari produk perhutanan sosial. Tapi masyarakat belum terlalu respon baik. Nah, sehingga pada saat itu tantangan masyarakat lokal ini kita cuma membuat strategi pemasaran itu membangun langganan tetap dulu yang lokal ya. Jadi ada langganan madu yang permanen. Jadi sudah paten setiap bulannya sekian liter. Dari situ akhirnya berkembang keluar. Jadi tantangan akses pasar itu kami lakukan seperti itu. Ya, membangun langganan tetap. Kemudian sekarang ya dengan pandemi pun kita jadikan masalah pandemi, kita akhirnya membangun akses pemasaran online dan sekarang jauh lebih terbiasa dengan pemasaran online. Ya. Jadi tantangannya belum successful saja sih. Ya, jadi tantangannya ingin jauh lebih baik dari yang sekarang. Oke, Terima kasih Pak Muzakir, luar biasa sekali ya. Bagaimana kelompok tani ini sendiri menghadapi tantangan itu, kendala-kendala itu sebagai sebuah tantangan, dan dari memperkenalkan produk-produknya yang tadinya belum terkenal, belum dikenal oleh mungkin kaum milenial ini yang tadinya cuman kopi atau madu yang di konvensional ini menjadi sebuah tantangan untuk bisa bagaimana mempromosikan produk-produk unggulannya dengan media sosial, memperkenalkannya itu dengan lewat media sosial, karena di zaman sekarang kaum milenial ini taunya media sosial ya Pak ya. Betul, nah, dari segi strategi pemasaran seperti itu bisa memperkenalkan kelompok produk-produk unggulan ini menjadi lebih berkembang dan meningkatkan usaha para kelompok tani. Nah, Bu Elvi ini kan tadi produknya ada kopi, ada madu. Ya. Nah, Bu Elvi sendiri apa nih pesan-pesannya untuk Sobat Hijau? Bagaimana seorang wanita yang notabene harus menjadi, bukan harus ya, seorang ibu rumah tangga, tetapi punya niat untuk mengembangkan dan memanfaatkan hasil hutan, bisa menjadi lebih bermanfaat, begitu Bu? Silakan. Ya, Sobat Hijau, pesan saya, mari kita menjaga hutan dan lingkungan kita sedini mungkin agar sumber daya alam tetap tersedia di dalamnya. Jadi bagaimana kita harus tetap semangat dan tetap memanfaatkan hutan dan hutan lestari, begitu ya Bu ya. Oke, nah Mr. Ben yang sudah lama di Indonesia nih luar biasa sekali, dan apa juga nih pesan-pesan untuk Sobat Hijau, bagaimana agar Sobat Hijau sendiri lebih melek tentang hasil-hasil hutan, produk-produk unggulan perhutanan sosial nih Pak Ben. Yang pertama tadi yang contoh yang kita ini tadi mendengar dan belajar dari Pak Muzakir dan dari Bu Elvi, itu sudah 100% sesuai menurut saya, sesuai dengan ini permintaan atau strategi Pak Presiden kemarin itu juga ya, tentang ini ekonomi hijau. Ya, ekonomi hijau artinya ini memanfaatkan sumber daya alam dengan pola ramah lingkungan. Daripada tadi Pak Muzakir bilang ini sekarang tidak ada lagi yang illegal logging, ya, karena masyarakat sudah mengerti kalau hutan itu habis, tidak ada madu lagi, tidak ada kupu-kupu lagi, ya seperti itu. Di wilayah Ibu Elvi, kalau di situ hutan ini rusak, itu ya ada risiko tinggi untuk banjir, untuk longsor dan lain-lain. Itu masyarakat di tempat, itu jelas itu mereka yang punya risiko dan mereka yang mengerti itu yang pertama ya, yang pihak yang pertama yang mengerti itu situasi, dan artinya masyarakat di tempat itu punya harapan itu lingkungan itu akan dijaga ya oleh masyarakat. Dan ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa masyarakat lokal
itu sebetulnya itu paling cocok untuk mengelola hutan. Karena pengalaman itu sudah paling lama di tempatnya dan ya masyarakat yang sudah lama di tempat itu kalau mau kasih rusak itu hutan sudah tidak ada lagi, tapi mereka sudah beberapa generasi di situ, mungkin sudah 1000-an tahun dan hutan tetap ada. Artinya ada bukti masyarakat lokal ya itu sebetulnya yang paling cocok untuk mengelola hutan. Ya, dan ini dengan perhutanan sosial, ya masyarakat itu pihak yang mengelola hutan. Artinya masyarakat membantu masyarakat itu difasilitasi oleh BPSKL. Itu yang pertama. Itu menurut saya ini saya mau garis bawahi saja ya. Ini yang strategi perhutanan sosial. Ya itu untuk ekonomi jelas ya, tapi juga untuk ini sebetulnya untuk jaga lingkungan. Nah, untuk ekonomi ya tadi kita juga mendengar ini yang media sosial ya itu jadi lebih penting ya untuk masa depan. Itu jelas ini pasar lokal tapi juga pasar nasional dan internasional itu perlu dimanfaatkan ini oleh kita semua media sosial sebanyak mungkin. Dan ini akan didorong oleh BPSKL oleh semua pihak untuk membuat ini semua kelompok lebih maju lagi dan ini membantu ekonomi. Wow, betul, luar biasa sekali ya. Bagaimana pengaruh media sosial ini di masa-masa sekarang ini ya Pak ya, yang sudah masuk ke generasi Z, yang dimana 90% itu menggunakan media sosial. Nah terakhir ini Pak Muzakir juga, untuk pesan-pesannya kepada Sobat Hijau, bagaimana tetap terus memanfaatkan produk-produk perhutanan sosial ini Pak. Jadi dari kita sendiri tidak hanya menggunakan produk-produk luar, tetap terus menggunakan dan memanfaatkan produk-produk lokal. Begitu Pak, silakan Pak. Yep. Jadi harapannya ya ke teman-teman Sobat Hijau ini mungkin mulai saat ini cobalah mungkin melihat produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok tani perhutanan sosial itu sendiri. Ya, dan ketika masyarakat ya teman-teman semua pada membeli produk dari kelompok tani yang dihasilkan oleh perhutanan sosial ini, maka secara otomatis kami juga tidak terlalu kewalahan untuk menjaga hutan, ya, karena menjaga hutan itu pekerjaan yang paling berat, ya, dan resiko yang sangat tinggi. Jadi ketika kampanye produk perhutanan sosial ini sudah menyeluruh dan teman-teman beralih pelan-pelan memilih produk perhutanan sosial, maka hutan itu akan terus juga pasti otomatis terjaga. Karena masyarakat pegunungan sudah sejahtera, tidak ada lagi yang bisa rusak hutan, tidak ada lagi yang buka lahan, karena hidupnya sudah jauh lebih baik. Oke, terima kasih. Betul, terima kasih banyak ini Bapak Muzakir, Mr. Ben, thank you for coming. Bu Elvi, nah pada Sobat Hijau semuanya, jangan lupa kita semuanya menggunakan produk-produk unggulan hasil perhutanan sosial. Nah sebelum kita tutup nih Pak, sama-sama kita ke kamera, kita teriak bersama, salam 5 jari, begitu ya Pak ya? Saya bilang perhutanan sosial, salam 5 jari, oke? 1, 2, 3, perhutanan sosial, salam 5 jari. Oke Sobat Hijau semua, jangan lupa menggunakan produk-produk unggulan perhutanan sosial dan salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.